Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik, amma ba'du. Alhamdulillah, di malam yang insyaallah penuh barakah ini kita kembali lagi di kajian rutin mingguan. Jadi malam ini bahas tentang haid lagi. Haid sebenarnya ini pembahasan ulang juga, karena sebenarnya pembahasan haid itu adalah lebih banyak tuh studi kasus gitu kan. Tapi kalau misalnya secara global, secara umum ya kita bahasnya ya seperti itu aja gitu kan. Tapi kalau misalnya mau bahas secara khususnya itu harus kayak studi kasus, misalkan ada kasus kayak gini gitu kan. Kan kadang setiap perempuan tuh kan punya kasus beda-beda gitu. Dan kadang misalkan saya tahu kalau kasus ini, terus misalkan ada yang punya kasus yang berbeda gitu kan. Nah, jadi itu mungkin kalau misalkan nanti antum ada yang mau ditanyain setelah setelah kajian, silakan disampaikan, oke? Nah, ini saya bahas lagi secara globalnya ya, secara umumnya aja, dan studi kasus yang mungkin sering terjadi di kalangan perempuan gitu ya. Nah, karena kita mayoritas mazhab Syafi'i, jadinya kita pakai perhitungan secara mazhab Syafi'i gitu kan. Karena di 4 mazhab itu secara perhitungan haid dan perhitungan nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau haid itu adalah darah kotor perempuan yang keluar setiap bulan gitu ya. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu adalah darah haid itu paling minimal keluarnya adalah 24 jam. Ya, 1 hari atau 24 jam gitu. Jadi kalau misalkan keluar kurang dari 24 jam, berarti itu belum dihitung haid gitu ya. Jadi kalau mazhab Syafi'i, darah haid minimal 1 hari atau 24 jam. Nah, standar perempuan pada umumnya itu 7 hari ya. Standar normalnya lah gitu ya. Nah, terus paling lamanya haid itu adalah 15 hari gitu. Nah, kalau di mazhab-mazhab lain kayak misalkan mazhab Hanafi itu dia paling minimal tuh 3 hari. Ya, standar haid minimal. Kalau maksimalnya itu 10 hari. Jadi beda-beda sebenarnya di mazhab-mazhab gitu kan. Nah, karena kita bahasnya mazhab Syafi'i, jadi kita bahas secara mazhab Syafi'i. Jadi tadi mazhab Syafi'i minimal 1 hari atau 24 jam, standar normalnya 7 hari, terus standar maksimalnya adalah 15 hari. Ya, itu dalam mazhab Syafi'i. Nah, kalau misalkan nifas itu adalah darah setelah melahirkan. Ya, kalau misalkan setelah melahirkan anak itu kan biasanya ada darah yang keluar kan gitu kan. Nah, itu namanya darah nifas. Nah, darah nifas yang paling tercepat adalah sekejap. Jadi misalkan habis melahirkan langsung krek keluar, nah itu udah disebut darah nifas gitu kan. Nah, itu sekejap aja gitu. Jadi nggak mesti 24 jam kayak darah haid gitu ya. Nah, masa tercepatnya adalah sekejap, langsung selesai. Nah, terus masa normal atau secara umum itu 40 hari, masa paling lama 60 hari nifas ya. Jadi kalau misalkan lebih dari 40 hari sampai 60 hari itu masih terhitung nifas dan nggak boleh sholat. Tapi secara umum, secara normalnya adalah 40 hari. Oke? Seperti itu. Nah, itu kita bahas secara global. Nah, terus siklus suci. Suci itu adalah siklus masa haid. Ya, kalau kita sih? Oke. Jadi siklus suci itu haid. Biasanya kalau misalkan kita punya handphone, kan sekarang ada aplikasi penghitung haid. Nah, itu coba antum pakai itu biar ketahuan nih, misalnya haidnya berapa, sucinya berapa gitu ya. Jadi perempuan itu harus punya catatan masa haid dan sucinya gitu. Karena apa? Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu antum
ya darahnya keluar dari masa kebiasaan, jadi antum tahu nih, bisa lihat gitu kan, oh ini siklus saya nih lagi berantakan nih, oh siklus saya lagi teratur nih gitu kan, oh ini kayak siklus saya kok lagi telat nih gitu kan. Apalagi kalau misalnya udah nikah tuh, udah nikah, nah itu harus punya gitu kan, kayak kalender haid gitu kan. Jadi misalkan oh ini kok tiba-tiba haid saya telat gitu kan. Nah itu kan harus waspada gitu kan di situ kan. Jadi maksudnya perempuan itu harus punya catatan haid. Kalau sekarang kan zamannya udah canggih. Kalau dulu zaman saya pesantren itu masih pakai tulis di buku. Gitu kan, misalnya nih bulan ini haid misalnya dari tanggal 1 sampai 7 gitu kan. Terus sucinya dari tanggal 8 sampai misalkan sampai tanggal 20 gitu. Nah, kalau sekarang misalnya antum pakai aplikasi di HP. Nah, itu apa sih namanya, ya itu lebih mudah gitu, lebih gampang pakai itu gitu. Jadi biar tahu nih, oh siklus saya segini 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 gitu kan. Nah, oke. Terus masa suci paling normal, suci ya. Nah, suci yang paling normal adalah 15 hari. Ya, 15 hari itu di luar masa haid ya, gitu kan. Jadi 15 hari, jadi kalau misalkan antum haid nih dari tanggal 1 sampai 7. 1 sampai 7 haid misalkan gitu kan. Nah, terus berarti 15 hari setelah tanggal 7 berapa? 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, berarti ini batas sucinya di sini gitu kan. Jadi kalau misalkan antum keluar darah setelah tanggal 22, entah itu tanggal 24, 25, 26, nah itu berarti udah masuk masa haid gitu kan. Walaupun keluarnya dalam 1 bulan yang sama. Kan kadang tuh masih banyak yang nanya, ini gimana kok saya keluar darah haid di bulan yang sama. Ya intinya asal misalkan antum keluar darah dari masa ini ke masa ini itu 15 hari rentang waktunya, walaupun misalkan di bulan yang sama, itu tetap dihitung darah haid gitu. Pokoknya minimal masa suci 15 hari gitu. Setelah 15 hari antum keluar darah lagi, ya itu masa haid gitu. Seperti itu ya. Itu secara normalnya seperti itu. Nah, terjadi kayaknya. Oke, seperti itu guys. And then kita bahas sekarang kasus-kasus. Udah kayak apa, detektif ya. Oke. Ntar berubah dulu warna ininya, warna merah. Oke. Ya, jadi seperti itu. Jadi perempuan harus tahu masa haid dan suci, pakai kalender haid gitu kan. Terus bisa mungkin apalagi yang belum nikah nih, antum yang masih gadis gitu kan, intinya harus jaga benar-benar masalah hormon, masalah kewanitaan, itu kan masalah siklus haid. Kalau misalkan siklus haidnya nggak normal dan segala macam, itu coba sering minum herbalnya siapa, dokter Zaidul Akbar, itu bagus banget gitu kan. Atau misalkan antum punya perihal masalah gangguan haid gitu kan, misalkan kayak haid itu suka sakit gitu kan, sakit di perut atau apa gitu, atau kalau misalnya lagi haid tuh kayak perut tuh kayak ketusuk-tusuk gitu kan, nah itu berarti hormonnya nggak seimbang gitu. Nah itu antum harus sering minum rempah-rempah biar siklus haidnya dan ketika haid itu nggak sakit gitu. Seperti itu ya. Ada tuh kalau misalkan di dokter Zaidul Akbar itu namanya infused waternya pakai jahe, kunyit, terus serai, jahe kunyit, serai, madu sama jeruk nipis. Itu mantap banget lah, itu ramuannya. Soalnya dulu saya minum itu. Kalau lagi nggak lancar haid itu pasti minum itu, dan terbukti, maksudnya kalau pas minum itu tuh pas minum teratur itu lumayan gitu, cukup membantu gitu. Dan ketika haid tuh lumayan menghilangkan rasa sakit juga gitu. Walaupun masih ada sakit sedikit, tapi maksudnya nggak sakit banget gitu lah, nggak sakit sampai ngilu banget gitu. Itulah, jadi perempuan jadi harus benar-benar menjaga banget. Oke, nah kita bahas tentang kasusnya ya, kasus haid. Oke, yang pertama adalah apa ini ya? Oke.
Yang paling sering nih, misalkan haid di hari pertama, misalkan hari pertama keluar darah, ya, hari pertama keluar darah setengah hari. Nah, ini banyak nih. Nah, ini juga salah satu tanda hormon kita nggak seimbang. Kalau misalkan antum sering darahnya munculnya dikit-dikit, atau misalkan kayak tiba-tiba keluar, tiba-tiba muncul, tiba-tiba keluar, tiba-tiba muncul, nah minum itu rempah-rempah itu, ya, dirutinin gitu, karena itu khasiatnya tuh mantep banget gitu, biar ngelancarin haid gitu. Nah, studi kasus yang pertama adalah hari pertama, misalkan antum keluar darahnya setengah hari doang. Sini setengah hari, oke. Sini setengah hari, oke. Hari pertama setengah hari, kelihatan ya? Kayak berbayang-bayang gitu. Nah, terus hari kedua, oke, pakai warna apa ya? Warna putih, janganlah, warna hitam aja lah. Hari kedua sama hari ketiga darahnya berhenti di sini. Ya. Jadi hari kedua sama ketiga nih yang hitam-hitam darahnya berhenti ya, berarti. Nah, terus benar-benar nih. Terus hari keempat keluar lagi nih darahnya sampai 2 hari gitu kan. Yang merah itu berarti darahnya keluar. Nah, ini gimana caranya nih? Apakah ini dihitung haid atau enggak? Nah, tadi seperti yang saya bilang di awal, menurut dalam mazhab Syafi'i, haid itu terhitung ketika keluar minimal 24 jam. Jadi kalau dalam kasus ini berarti antum terhitung haid. Nah, berarti kasusnya adalah berarti hari ke-1 sampai hari ke-5 itu dihitung haid. Ya, jadi haid antum adalah 5 hari di sini. Walaupun hari kedua sama hari ketiga itu nggak keluar darah haidnya, tapi karena hari keempat sama hari kelima ini antum keluar darah, nah dihitungnya adalah hari haidnya hari 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 hari ini dihitungnya adalah hari haid antum, gitu ya. Nah, terus gimana kalau misalkan kita tanggal 2 sama 3-nya ini udah sholat gitu, ya udah nggak apa-apa, itu kan maksudnya ya itu salah satu bentuk kekhawatiran kita kan, takutnya kita suci atau segala macam gitu dan nggak berdosa gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan antum merasa itu sudah apa ya istilahnya, ya kembali lagi gitu. Jadi ketika misalkan udah pernah punya masalah seperti ini gitu kan, nah diikhtiarkan gitu untuk menjaga masalah keseimbangan hormonnya gitu. Jadi jangan dibiarin kayak gini-gini terus, putus-putus terus masalah haidnya, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Ini studi kasus yang pertama. Jadi hari pertama setengah hari haid, hari kedua ketiga darah berhenti, hari keempat hari kelima darah keluar lagi, berarti 5 hari haid terhitungnya ya. Jadi ini 2-3 ini tetap nggak boleh sholat sebenarnya, tapi kalau antum udah terkeburu sholat ya udah ya. Oke, itu pertama. Oke, itu studi kasus yang pertama. Terus yang kedua, adalah misalkan ini kita hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini misalkan keluar darah haid nih 1 sampai 15, berarti kalau dalam mazhab Syafi'i berarti ini hari haid semua. Ya. 1 sampai 15. Oke. Nah, kalau misalkan kasusnya kayak gini. Misalkan tiba-tiba keluar sampai hari ke-16. Ya, kenapa jadi kehapus? Oke.
Nah, berarti kan otomatis kan lebih dari 15 hari kan. Nah, ini gimana? Apakah dihitungnya cuman 1 hari istihadah, 15 hari haid, atau kayak gimana? Nah, kembali lagi, ya kalau misalkan kita kan biasanya taunya, oh kalau misalkan keluar dari lebih dari 15 hari, berarti otomatis yang hari ke-16-nya yang dihitung istihadah. Gitu kan, pasti kan? Pasti di pikiran selama ini kita pasti memikirnya seperti itu gitu. Tapi ya, nah makanya itu tadi pentingnya kita punya catatan masa kebiasaan haid gitu ya. Jadi harus punya catatan haid antum berapa setiap bulan segala macam gitu. Nah, kalau misalkan tiba-tiba antum keluar haid lebih dari 15 hari, otomatis dihitungnya adalah bukan seperti ini, bukan 15 hari haid. Astaga, bener-bener bikin emosi nih. Bisa keluar. Adalah. Oh, pantesan. Kapus. Ya, jadi misalkan 15 hari haid, 1 hari istihadah. Nah, enggak. Perhitungannya seperti ini. Ya. Kalau misalkan antum tiba-tiba keluar haidnya lebih dari 15 hari, ya misalnya 16 hari nih. Nah, otomatis pertama adalah hitung dari masa kebiasaan haid. Masa kebiasaan haid kita berapa nih biasanya setiap bulan gitu kan. Kadang-kadang setiap orang punya masa kebiasaan haid beda-beda kan. Ada yang 7 hari, ada yang 8 hari, ada yang 5 hari, ada yang 3 hari, ada yang 4 hari gitu kan. Nah, masa kebiasaan haid kita setiap bulan tuh berapa? Oh, misalkan saya punya masa kebiasaan haid setiap bulannya misalkan 7 hari. Terus pelan-pelan kayaknya. Oke. Nah, berarti otomatis perhitungannya kayak gimana? Ya, oke. Seperti ini perhitungannya. Yang dihitung haid adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini yang dihitung haid. Ya, 7 hari doang. Nah, terus berarti sisanya, saya hitam aja. Oke, sisanya 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 adalah istihadah. Ya, jadi bukan dihitung 15 hari haid, 1 hari istihadah, enggak. Tapi dihitung dari masa kebiasaan haid antum. Ya, oh masa kebiasaan haid saya 7 hari. Ya udah, berarti yang dihitung haid cuma 7 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 adalah istihadah. Jadi, kalau misalkan antum dari tanggal 8 sampai misalkan tanggal 16 antum nggak sholat, berarti antum harus qadha sholat. Berarti berapa hari itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hari qadha sholat. Karena apa? Ini masuknya darah istihadah. Seperti itu. Oke. Ya, jadi yang dihitung haid adalah 7 hari. Nah, terus kalau misalkan haidnya nggak beraturan gimana nih? Gitu kan. Oh, saya nggak punya masa kebiasaan haid yang beraturan gitu kan. Kadang ada yang misalkan orang haid kadang 7 hari, kadang 8 hari, kadang 9 hari, kadang 10 hari. Nggak tentu gitu kan. Nah, antum kembali ke masa kebiasaan haid bulan sebelumnya. Ya, misalnya bulan sebelumnya, oh saya bulan sebelumnya cuma 5 hari. Berarti udah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 hari haid. 6 sampai 16 berarti istihadah. Seperti itu. Atau kalau misalkan antum udah punya catatan, ambil masa haid yang paling banyak. Ya, masa haid yang paling banyak berapa? Saya masa haid yang paling banyak 10 hari gitu kan. Oh, berarti udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hari haid berarti 6 hari istihadah gitu. Itu untuk yang haidnya nggak beraturan. Kalau misalkan antum punya haid yang beraturan, misalkan setiap bulan rutin nih 7 hari, nah suatu ketika antum keluar darahnya lebih dari 15 hari, berarti yang dihitung haid adalah masa kebiasaannya. Bukan 15 hari haid, 1 hari istihadah, enggak.
masa kebiasaan haid antum 7 hari, ya udah berarti yang dihitung haid cuman tanggal 1 sampai tanggal 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 adalah istihadah dan wajib sholat. Kalau antum nggak ninggalin sholat gimana? Ya udah dikodok sholatnya seperti itu. Oke? Ya begitulah. And then habis itu apa lagi? Terus. Oke. Jam berapa nih? Terus, nah, studi kasus yang selanjutnya, ini lumayan agak bingungin. Jadi harus perlu konsentrasi yang penuh ya guys, kalau bahas masalah haid. Oke, kebiasaan haid 4 hari. Oke. Ada perempuan, dia punya kebiasaan haid 4 hari. Terus sucinya 17 hari. Terus tiba-tiba sholat amal soleh kewajiban tuh ada hubungannya. Orang surah kedua ya tiba-tiba dia keluar haidnya sampai sebulan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pokoknya darahnya tuh keluar sampai sebulan. Itu suara capek. Orang-orang beriman. Mereka yang beriman dan percaya kepada lagi. Dah. Oke. Ya, oke. Jadi ada misalkan kasus selanjutnya adalah ada perempuan, dia keluar darah selama sebulan. Nah, terus dia punya kebiasaan haid, misalkan dia punya kebiasaan haid 4 hari, sucinya setiap bulan 17 hari. Nah, cara ngitungnya adalah, oke, ini hapus dulu biar gampang kita. Jadi sebulan tadi ya haidnya ya. Cara ngitungnya adalah yang pertama, astagfirullahaladzim. Oke. Nah, berarti 4 hari haid, 1, 2, 3, 4. Berarti ini haid masuknya. Ya. Terus yang hitam berarti masuknya istihadah ya. Nah, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini istihadah. Aduh, ampun dah tulisannya, ampun itu kali gue. Oke, jadi 17 hari karena dihitung dari sini masa sucinya. Nah, haid karena masa kebiasaan haidnya 4 hari, jadi dihitungnya 4 hari. Sucinya 17 hari, jadi dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini istihadah nih. Ya. Nah, setelah selesai masa suci, berarti kan dia masih keluar tuh darahnya kan sampai tanggal 30 kan. Keluar. Nah, berarti 4 hari lagi haid lagi. Oke, kayak gitu. Nah, terus sisanya berarti istihadah. Seret. Kayak gitu. Yang merah haid, yang hitam itu adalah istihadah. Kelihatan gak sih? Kelihatan insya Allah. Kayak gitu. Ya. Nah, jadi gimana? Nah, berarti ketika masa istihadah ini antum harus wajib sholat. Ya. Walaupun darahnya masih keluar. Ya, karena apa? Ya, antum kebiasaan haidnya hanya 4 hari gitu kan. Dan ini keluar darahnya itu keluar di luar batas kewajaran. Makanya dihitung kembali lagi ke kebiasaan haid sama kebiasaan suci gitu. Oke. Seperti itu. Oke, berbayang gitu ya. Ya. Terus apa lagi?
Oke. Terus kasus yang selanjutnya adalah keluar kurang dari 24 jam. Jadi keluar dari 24 jam berarti kalau misalkan cuma darah yang kayak keluar sekejap doang gitu kan. Terus kurang dari 24 jam berarti itu hanya darah istihadah. Kecuali kasusnya kayak tadi yang di awal tadi saya bilang setengah hari, terus dia hari kedua, ketiga nggak keluar, hari keempat, kelima keluar lagi, nah berarti itu masuknya haid. Karena apa? Darahnya keluar lebih dari 24 jam, gitu ya. Oke. Terus, apa lagi nih? Oke, terus kasus lain lagi adalah haid 7 hari. Haid 7 hari, haid 7 hari. Haid 7 hari. Haid 7 hari, suci 16 hari. Ini masa kebiasaan ya. Haid 7 hari, suci 16 hari. Terus dia misalkan kasusnya adalah dia misalkan dia haid nih. Misalnya haidnya misalkan 7 hari itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah terus tapi sucinya itu kurang dari 15 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, misalkan dia di sini darahnya keluar tanggal 21 ini nih. Kan berarti otomatis masa sucinya kurang dari 15 hari kan? Berapa nih? 13 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, berarti gimana cara ngitungnya? Ya, berarti kembali lagi ke sini. Ya, misalkan dia keluar darah 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 misalkan gitu ya. Nah, berarti gimana? Dia dihitungnya adalah kembali lagi ke masa kebiasaan suci. Nah, berarti yang ini berarti 16 hari kan? Nah, otomatis ini kan tadi 13 hari nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, karena dia punya masa kebiasaan suci 16 hari, berarti ini yang merah tadi yang udah keluar darahnya. Ini masuknya adalah darah istihadah. Jadi bukan dihitung dari hari ke-15 ya. Kan kalau kita kan karena suci kita kan minimalnya 15 hari gitu kan. Tapi kalau misalkan tadi kasusnya adalah antum keluar darah dari masa kebiasaan, otomatis antum harus lihat ya ini kebiasaan antum nih biasanya sebulan ini berapa haidnya, berapa sucinya. Jadi bukan dihitung 22 15 hari 23 haid, enggak. Jadi dihitungnya adalah 7 hari haid, 7 hari 16 hari suci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi hari ke-16 itu masih istihadah. Bukan hari ke-22 istihadah 23 haid, enggak. 21, 22, 23 itu masih istihadah. Nah, yang ini baru dihitung haid 24, 25, 26, 27, 28 baru masa kayak gitu. Ya. Lumayan ya begitulah. harus beberapa kali gitu kan. Ya paham ya sampai sini ya. Jadi misalkan antum punya masa haid 7 hari, suci 16 hari setiap bulan, tapi suatu saat antum
masa sucinya kurang dari 15 hari. Tadi kan saya bilang kan 8, 9, 10. Jadi misalkan tadi di apa namanya di hari ke-20 di hari ke-21 antum udah keluar darah haid, padahal itu masa suci baru hari ke-14 gitu kan. Nah, otomatis kembali lagi dihitung masa sucinya adalah kembali ke sini 16 hari, bukan 15 hari ya. Ya, jadi 21 23 istihadah, 24 sampai 28 masuknya darah haid. Seperti itu. Hai. Oke. Mungkin itu aja dulu biar nggak terlalu pusing banget kan. Kalau mungkin ada yang mau punya kasus atau segala macam, atau ada yang kasus yang berbeda, silakan ditanyakan sampai sini. Kalau ada pertanyaan, silakan saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, materi telah disampaikan. Terima kasih Ustazah. Semoga apa yang tadi beliau sampaikan kepada kita semua di sini yang berdiriah dan bermanfaat bagi kita. Sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Jadi kepada teman-teman yang ingin bertanya atau tulis di kolom komentar. Afwan, Ustazah mau nanya. Ini kan tadi kan yang haid 4 hari kan istihadah kan sampai 17 kan tadi. Nah, misalkan biasanya kan haidnya 4 hari, tapi kadang misalkan istihadahnya hampir sama 17 hari itu, tapi kalau misalkan masa haidnya itu tidak teratur dari 4 hari, misalkan bulan Januari 4 hari, terus ke istihadah itu 17 hari. Nah kan sampai di akhir bulan itu masih haid lagi 4 hari. Nah, tapi kalau misalkan dari haidnya Januari terus Februari atau sampai Maret atau April itu enggak haid, tapi ke Juninya itu haid lagi, itu kenapa ya? Syukran. Oke. Ini konsultasi kesehatan jadi. Oke. Kan tadi saya bilang kalau misalkan antum haidnya nggak teratur, ya otomatis berarti ada hormon yang nggak seimbang. Ya, atau misalkan permasalahan dari organ rahim gitu. Nah, solusinya adalah ya tadi, coba minum rempah-rempah yang biasanya untuk untuk apa sih kalau kita bahasanya tuh ya, untuk untuk pembersihan di rahim sama masalah reproduksi itu gitu. Nah, jadi kayak pakai jahe, kunyit, madu, terus jeruk nipis sama sereh, itu dibuat kayak air infused water, itu dimasukin dalam botol gitu, terus didiemin selama sekitar 6 jam lah di dalam kulkas gitu. Nah, itu rempah-rempah itu bagus banget lah istilahnya. Ini juga kalau misalkan lagi masalah haid nggak teratur atau segala macam, atau misalnya kayak lagi sakit banget, itu dirutinin minum itu. Kalau misalkan antum orang yang nggak mau ribet, itu sekarang banyak di Shopee kayak gitu, kayak ramuan cinta. Apa sih ramuan cinta ya, masalah tuh gue jadi promosi. Tapi itu bagus sih gitu. Dan maksudnya penting banget gitu, apalagi kalau misalnya antum yang belum nikah, itu penting banget jaga masalah reproduksi, masalah kewanitaan, masalah rahim gitu kan. Jadi jangan sampai nanti ketika mau nikah baru kayak ini kenapa tiba-tiba saya kayak gini gitu kan. Jadi dari sekarang sedini mungkin itu jaga masalah reproduksi, masalah kewanitaan, masalah rahim, lagi masih muda. Terus nih lagi anak-anak muda nih ya makanannya jaga, kayak makan seblak lah, bakso lah, makan mie lah, makan apa lagi sekarang tuh zaman-zaman sekarang ya. Ya pokoknya makanan-makanan yang nggak sehat lah gitu. Itu benar-benar harus diminimalisir banget. Boleh makan yang kayak gitu, tapi jangan
keseringan gitu loh. Ya, mie ayam, bakso dan segala macam, atau fast food atau segala macam gitu kan. Karena apa? Itu juga berpengaruh ke masalah reproduksi kita, masalah rahim kita, masalah kewanitaan kita gitu kan. Gitu. Jadi apa namanya? Diminimalisir makan makanan yang nggak sehat gitu. Boleh makan seperti itu tapi sesekali aja gitu kan. Ya, kalau mau makan apa namanya ya makan yang yang bisa jaga kesehatan kita, ya itu yang harus kita pertahankan gitu. Tapi kalau makan makanan dalam tanda kutip ya, makanan sampah, junk food gitu ya, itu sebisa mungkin diminimalisir. Lagi kalau misalnya perempuan gitu kan, karena masalah reproduksi itu masalah yang benar-benar harus dijaga dari masa muda. Jadi jangan pas nikah kita baru yang kalang kabut nih, jaga ini nih segala macam gitu kan. Ya sebisa mungkin ya dari sekarang gitu. Ya jadi biar pas nikah tuh udah enak gitu kan. Kayak gitu. Ya jadi kalau misalkan antum nggak haid selama berbulan-bulan, nah itu berarti ada permasalahan di masalah reproduksi, masalah kewanitaannya itu gitu. Ya saya saranin ya itu minum rempah-rempah itu gitu ya, seperti itu. Oke, Iya. kalau alam soal Syukran saja. Terima kasih kepada saja yang telah menjawab pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi dari Kak Ayunda. Bahkan Ustazah, kalau misalkan masa haid kita teratur dan kebiasaannya setiap bulan tuh 6 hari, sudah 3 bulan tuh tetap 6 hari, nah pas di hari ke-7 atau ke-8 itu, kok ada darah sedikit, dan itu nggak nyampe 24 jam adanya. Itu dihukuminya haid, kita masih nyambung atau bagaimana? Oke. Jadi selama misalkan kita darahnya masih keluar kurang dari 15 hari, itu masih dihitung haid. Ya walaupun misalkan darahnya, misalkan di hari ke-6 kita nggak keluar, terus tiba-tiba hari ke-7 keluar, terus hari ke-8 keluar lagi, misalnya hari ke-9 ternyata udah nggak keluar nih, suci nih. Nah itu kan kurang dari 15 hari kan, otomatis itu masih darah haid walaupun kebiasaan kita sebelumnya adalah 7 hari atau 6 hari gitu kan. Jadi seperti itu. Kalau misalkan keluarnya kurang dari 15 hari, ya itu masih terhitung darah haid. Seperti itu ya. Ya wallahu alam. Oke, terima kasih Ustazah telah menjawab pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Ya, Kak As, ada yang ingin ditanyakan lagi? Afwan Ustazah, kan nggak punya kebiasaan haid. Haidnya tuh nggak teratur setiap saat. Terus tiba-tiba pas dari bulan Januari sampai sekarang tuh haidnya tuh selalu 15 hari. Apa itu dihukumin istihadonya gimana ya? Masih bingung juga. Afwan. Oke, kalau misalkan masih 15 hari, nggak lebih dari 15 hari, itu masih terhitung haid. 1-15 itu terhitung haid. Kalau misalkan lebih dari 15 hari, berarti antum harus hitung masa kebiasaannya. Nah, kalau misalkan antum nggak teratur, ya otomatis hitung dari masa haid paling banyak, atau misalkan masa haid di bulan sebelumnya gitu. Tapi biasanya kita hitungin dari masa haid yang terbanyak gitu. Misalkan saya terbanyak biasanya 15 hari, otomatis ya udah 15 hari itu berarti antum hitung sebagai masa haid, sisanya adalah istihadah. Atau enggak misalkan antum punya masa haid terbanyak dalam seumur hidup ini gitu kan, 10 hari kan, ya berarti otomatis dihitungnya 10 hari haid, sisanya adalah istihadah, seperti itu. Oke? Ya.
Jadi kalau misalkan nggak punya catatan atau misalnya lupa, hitung dari masa haid bulan sebelumnya. Itu yang paling gampangnya lah. Tapi kalau misalnya antum ingat, antum punya catatan, oh saya punya catatan masa haid terbanyak saya 10 hari. Oh berarti udah. Berarti yang dihitung adalah 10 hari. Itu haid yang terbanyak itu gitu. Oke? Okay? Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Ustazah. Saya menjawab pertanyaannya lagi. Untuk teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Apakah sudah cukup? Mungkin kita langsung tutup aja kali ini. Sekarang tutup aja, boleh. Alhamdulillah sesi tanya jawab telah selesai. Tak terasa sudah telah sampai kita pada sesi yang terakhir, yakni penutupan. Saya menyampaikan rasa terima kasih dan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang kurang berkenan dan yang berkenan di hati kalian semua selama berlangsungnya kajian, karena yang salah datangnya dari saya pribadi dan yang benar hanya dari Allah Subhanahu. Dan marilah kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.